Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Kita berjumpa lagi dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita, yang membuat hidup betul-betul hidup. Kita mau langsung buka dalam Wahyu pasal 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara, kita tahu ini kitab nubuatan ya. Artinya kalau toh ngomongnya sekarang, tapi itu sebenarnya kelak begitu. Tapi di lain sisi memang betul ini sudah terjadi sekarang dan bahkan dari dulu. Jadi setiap kali misalnya orang-orang Rasul Paulus Rasul Yohanes waktu nulis ini, buat dia sekarang itu ya zaman dia tulis. Lalu waktu suratnya ini diedarkan ke jemaat-jemaat seperti kebiasaan waktu itu ya, diedarkan ke jemaat-jemaat, dibacakan ya, tiap orang baca sekarang itu ya sekarang di zaman mereka, sudah hampir 2000 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang kita baca sekarang ya benar-benar sekarang. Nah, ini mungkin agak sulit dipahami, tapi saya belakangan ini dapat ilustrasi yang cocok sekali, ini pas untuk lebih menjelaskan. Kita sering tidak tahu sering apa enggak, tapi saya memahaminya begini ya, dari pengajaran apapun yang saya terima, bahwa kemenangan Yesus itu sudah terjadi di alam roh. Cuma di alam fisiknya kita ini yang nunggu waktu gitu. Itu hanya masalah waktu. Tapi kemenangannya itu sendiri sudah selesai dikerjakan di salib. Makanya Yesus bilang sudah selesai. Waktu di salib itu dia bicara dari alam rohnya, bahwa di saat itu memang dia sudah selesai kerjakan salib, tetapi kemenangan di alam rohnya adalah kepala si ular itu sudah diremukkan pada saat itu. Itu adalah janji Allah terhadap Hawa waktu dia baru berdosa di Taman Eden. Allah bilang keturunanmu akan meremukkan kepala ular, dan itu terjadi di fisiknya waktu Yesus di salib itu ya. Dan setelah itu sampai sekarang kita dibilang kita hidup dalam kemenangan itu gitu. Kita hidup dari hari ke hari, kita beroperasi, kita berpikir, kita bertindak, memutuskan, mempertimbangkan. Itu dari alam kemenangan yang sudah Yesus kerjakan dengan tuntas, selesai. Itu di alam rohnya. Mungkin kita karena hidup di alam fisik ini agak sulit dimengerti. Tapi ya beberapa mungkin minggu lalu itu saya kepikir, sebenarnya saya sudah agak lama dapat ini. Cuma minggu lalu itu muncul lagi ya. Dinosaurus atau bukan dinosaurus, komodo, saya hampir lupa. Komodo itu termasuk salah satu keluarga dinosaurus katanya sih, dari zaman purba dulu. Komodo itu keunikannya adalah dia itu sebenarnya pemakan bangkai. Dia waktu dia cari mangsa, dia gigit dulu itu, tapi dia biarkan, dia lepaskan mangsa itu. Mungkin lari, sudah ada lukanya. Dia lepaskan aja dan dia santai. Sudah gigit, selesai. Dia merasa tugasnya selesai. Karena gigitannya itu mengandung racun. Dan racun itu butuh waktu untuk bekerja sampai mungkin beberapa hari. Setelah itu tinggal dia cari bangkainya. Gitu. Jadi sudah digigit, selesai. Dia tenang-tenang, tugasnya selesai. Tinggal tunggu beberapa hari, nanti dia cari mungkin melalui penciumannya dan sebagainya. Bangkainya itulah makanannya. Nah, saya pikir ya ini bagus untuk ilustrasi seperti ini gitu. Jadi Yesus tuh sudah gigit, sudah remukkan kepala ular, sudah tinggal tunggu aja waktunya. Nanti kan itu pasti mati gitu, sudah pasti mati. Katanya juga saya pernah dengar, ular tuh kalau sudah mati, sebenarnya sudah mati, tapi ekor tuh akan terus masih bergerak-gerak, seolah-olah dia hidup. Tapi sudah tidak ada kekuatan, nyawa, kuasa tidak ada. Cuma mungkin nakut-nakuti karena masih gelibak-gelibuk gitu ya. Seperti itulah kita hidup sekarang. Saya percaya, saya juga punya banyak kelemahan yang saya masih bergumul. Saya berdoa, Tuhan Yesus, aku pingin menang mengatasi kelemahanku ini gitu ya. Saya kok tidak menang-menang ya. Ada hal-hal seperti itu. Cuma yang menguatkan saya ya ini.
aku ini sudah menang, itu cuma masalah waktu, gitu terus gitu. Jadi saya merasa diteguhkan dengan kenyataan ini ya. Ini kenyataan. Ini buat saya kenyataan banget di alam rohnya, memang tidak ada yang bisa membantah. Yesus itu sudah menang dan kemenangannya itu mewakili kemenangan kita semua atas daging, atas dosa, atas ego. Kita semua yang percaya mau menerima karya Yesus itu. Gigitannya terhadap si ular itu di kepalanya, dia meremukkan kepala ular, itu berlaku kepada saya karena saya percaya, hanya itu aja, karena percaya bahwa karyanya itu memang untuk saya dan untuk sayalah kemenangan itu. Disitulah saya menang. Saya tidak putus asa menghadapi diri saya yang buat lagi kesalahan itu yang sama begitu. Tapi saya dulu akan menghakimi diri, menghukum diri dan merasa tidak layak. Kalau tidak layak sampai sekarang iya, bukan layak karena saya sendiri, tapi saya ini dilayakkan oleh korban Yesus itu aja, dan itu hanya terjadi karena saya percaya. Saya percaya tidak bergantung sama kesalehan saya, kerohanian saya, tapi sepenuhnya karena Yesus sudah lakukan itu, selesai, titik. Tidak ada hubungannya dengan kerohanian, kesalehan, kebenaran diri saya dan sebagainya. Disitulah saya terus diyakinkan satu kali, itu masalah waktu, saya akan satu persatu menang terhadap ya satu persatu tantangan atau hal-hal yang masih perlu ditundukkan atau dimatikan ya di dalam diri saya atau diatasi begitu. Dengan begitu maka kita bisa sama-sama ngomong ya, sama-sama bersorak dengan Paulus di dalam Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tantangan untuk menang itu bukan terhadap pencobaan itu ya, tapi sebenarnya menang terhadap diri saya sendiri, entah itu kemalasan, entah itu iri hati, entah itu semua sifat daging itu yang sering mencuat, muncul ke permukaan, jadi ketahuan, jadi tersingkap dengan adanya pencobaan itu. Orang sering salahnya pencobaan itu yang dimusuhi, tapi salah sebenarnya. Pencobaan itu adalah alat yang berkuat yang Tuhan pakai untuk memunculkan kedagingan kita. Begitu kita lihat, oh kedagingan kita di situ tersingkap. Nah disitulah kita mulai peperangan melawan kedagingan itu, bukan terhadap pencobaannya itu gitu. Itu kemenangan kita. Kita sudah menang dan kita akan terus berjalan dalam kemenangan. Hanya karena tidak ada alasan lain, tapi hanya karena Yesus sudah menang, menyelesaikan semua dengan indahnya di salib itu, penundukan dirinya kepada Bapa, kebenarannya, kekudusannya, dan keberaniannya untuk menembus alam maut dan bangkit sebagai pemenang. Itu kita miliki karena kita percaya kepada Yesus dan kita mengikuti Dia setiap hari. Demikian renungan saya ucapkan. Demikian renungan, terima kasih, Tuhan berkati.